Never stop, I'll get it if I want it. Halo pencinta film kungfu dari Sabang sampai Merauke, apa kabarnya? Saya yakin kalian semua selalu sehat dan diberkati ya. Jika Anda pencinta film aksi kungfu yang seru, nah saya mau menceritakan alur filmnya secara singkat tanpa mengurangi gambaran umum dari ceritanya. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang pendekar muda yang bernama Hong Xiguan. Ia belajar kungfu kepada seorang guru di Shaolin yang bernama Cai Jiwi. Nah, sebelum wafat, gurunya itu mempercayakan dirinya untuk mengemban misi yang sangat penting dan tentu saja sangat berbahaya, yaitu mengantarkan sebuah peta harta karun ke sebuah sekte putih agar tidak jatuh ke pendekar-pendekar jahat. Game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself. Dalam upayanya menjaga peta harta karun tersebut, ia pun harus melalui beberapa kisah dari pengkhianatan, adu domba, sampai ia harus menyempurnakan ilmu kungfunya dengan cara menggabungkan beberapa kitab demi menghadapi pertarungan hidup dan mati melawan beberapa aliran kungfu dari sekte jahat. Nah, jika Anda penasaran dengan alur ceritanya, tonton sampai selesai ya. Judulnya ada di akhir cerita. Namun sebelum bioskop dibuka, pastikan Anda subscribe dulu ya. Ayo, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kalau sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa siapkan pula cemilan dan kopi hitamnya. Dan inilah alur ceritanya. Causing different possibilities, negative thoughts will cause different. Di akhir era dinasti Ming terjadi kekacauan. Raja Xanxi yang jahat berusaha menahan dan membunuh bagi siapa saja yang tidak patuh atas perintahnya. Saat itu sang raja mengetahui adanya peta harta karun yang kini berada di kuil Shaolin dan segera ia memerintahkan para tentara menyerang ke sana demi mendapatkan peta tersebut. Mendengar rencana penyerangan ini, seorang murid Shaolin bernama Shiyu buru-buru menuju ke kuil. Namun apa daya, semua sudah terlambat. Kuil itu sudah porak-poranda terbakar dan ternyata semua teman-teman di sana pun sudah tewas dibunuh. Kecuali Yu Fei yang adalah kakak seperguruannya terlihat sekarat. Pada saat mendekatinya, ternyata tiba-tiba ia diserang oleh beberapa tentara kerajaan. Ternyata mereka ingin menangkap seorang guru besar Shaolin yang bernama Cai Jiyu karena dialah yang menjaga peta harta karun tersebut. Tak lama kemudian seorang pria bernama Hong Xiguan datang membantunya. Hong adalah kakak seperguruannya Shiyu. Karena kesal atas perbuatan mereka, ia pun langsung menghajar semua tentara kerajaan dengan kungfu yang ia miliki. Saat acara pemakaman sang guru, Hong Xiguan dan Yu Fei sudah berada di sana. Tiba-tiba adik kedua Yu Fei datang walau terlambat. Ternyata ia masih hidup. Kini murid Shaolin yang tersisa hanyalah mereka bertiga. Namun ternyata Yu Fei telah berkhianat karena ia telah bekerja sama dengan pihak kerajaan untuk mengambil peta tersebut. Ternyata sebelum kematiannya, guru mereka Cai Jiwi telah memberikannya ke Hong sebagai murid pertama. Melihat peta itu ada di tangan kakak pertamanya, Yu Fei langsung menyerang Hong demi mendapatkan peta itu. Duel sengit pun terjadi. Saat Hong melemparkan peta itu ke arah Shiyu, Yu Fei menyerangnya dan ia pun terluka. Duel pun berlanjut. Namun pada saat Hong menguncinya, tiba-tiba Yu Fei menusukkan sebuah belati tepat di perut Hong. Walau demikian, Hong masih mampu memukulnya dengan tangannya. Pertarungan pun berlanjut. Pada saat mereka berdua jatuh bersamaan, terlihat Hong sudah tidak berdaya karena menahan luka belati yang ternyata sudah diolesi racun. Melihat kesempatan ini, Yu Fei langsung menyerang kakak seperguruannya. Namun Shiyu mendorongnya hingga terjatuh. Duel pun masih berlanjut. Namun akhirnya Hong menusukkannya dengan tombak dan tubuhnya dilemparkan ke bara api yang menyala. Setelah itu, dalam keadaan terluka, Hong dan Shiyu segera pergi mengantarkan peta harta karun ke organisasi persaudaraan Guanzhou.
Scene pun berpindah di mana terlihat ada sejumlah wanita berbaju putih yang melintas. Mereka adalah sekte teratai putih. Ternyata mayat Yufei yang terbakar sempat mereka bawa untuk dibangkitkan kembali. Saat itu pula seorang menteri kerajaan bernama Feng Jun dan anak buahnya tiba-tiba datang ke sana tanpa mengetok pintu. Karena dinilai lancang, sang menteri pun diserang oleh pemimpin sekte dengan senjata rahasianya. Namun upayanya sia-sia karena sang menteri ilmunya ternyata masih di atasnya. Akhirnya sang menteri menawarkan kerjasama di antara mereka untuk mendapatkan peta harta karun yang telah dibawa Hong. Sekte wanita itu ternyata mau tidak mau harus menuruti sang menteri karena diancam akan dibinasakan oleh pihak kerajaan jika tidak menyetujuinya. Oh ya pemirsa, ternyata sekte teratai putih menjadi lebih kuat ketika Yufei mampu dibangkitkan kembali dan terlihat kekuatannya meningkat pesat. Upaya pencarian pendekar Hong dan Siyu pun tersebar di dinding-dinding kota. Pihak kerajaan telah menyebarkan pengumuman bagi siapa yang menemukan mereka akan diberi hadiah uang sebesar 1.200 koin. Bersamaan dengan itu ternyata Siyu juga berada di sana. Karena takut ketahuan oleh orang-orang di sekitar situ, ia pun langsung memberitahukan hal ini pada Hong dan mereka pun menyamar menggunakan penutup kain yang dibelinya dari pengemis. Setelah itu, mereka mencari rumah seseorang agar bisa bersembunyi sejenak, tepatnya di kota Zhaoqing. Di kediamannya, Tuan Wu Jixin menjamu mereka dan berdiskusi. Tuan Wu adalah saudaranya Cai Jui, dan ia sangat berduka mendengar kematiannya. Walau ada banyak makanan, Hong khawatir akan gelagat Tuan Wu yang ternyata menginginkan peta itu. Tanpa berlama-lama di situ, mereka pun langsung pergi. Benar saja, di perjalanan mereka dicegat oleh Tuan Wu dan beberapa anak buahnya. Mereka meminta petanya, namun pertarungan pun terjadi. Terlihat duel di antara Hong dan Tuan Wu, sedangkan Shiyu meladeni anak buahnya. Setelah melemparkan peta yang palsu, mereka pun melarikan diri. Saat itu ada sebuah rumah dan mereka hendak mampir di sana. Namun mereka diserang dengan senjata rahasia. Akibatnya, senjata yang mereka tangkis itu mental ke tubuh sepasang suami istri. Seketika itu, putri mereka bernama Xin melihat kejadian itu dan hendak memukul Tuan Wu, tetapi dicegat oleh Hong. Tiba-tiba keadaan menjadi lebih rumit karena Yufei datang. Hong pun kaget karena ternyata ia belumlah mati. Karena kesal, ia hendak membalaskan dendamnya. Duel pun terjadi. Bukan saja ilmunya yang meningkat, ternyata Yufei juga kebal terhadap senjata tajam. Di sisi lain terlihat Shiyu dan si gadis harus meladeni anak buahnya Tuan Wu. Namun melihat ada kesempatan, mereka bertiga langsung pergi dari situ. Sebelum scene berpindah, terlihat Yufei membunuh Tuan Wu karena ia disuruh oleh Menteri Feng Jun. Pemirsa, scene berpindah pada 3 bulan kemudian, tepatnya di desa Guangdong, di klinik Cishi. Ternyata klinik itu dijalankan oleh Hong. Terlihat banyak pasien mengantri di sana yang sengaja berpura-pura sakit hanya untuk melihat ketampanan tabik Hong. Di sana ia digoda oleh salah satu pasien wanita yang berpura-pura sakit. Karena ia terlalu mengada-ngada dengan sakitnya, maka Hey kid, don't ever let them get inside your head. sebelum klinik ditutup, di sore hari ada seorang gadis bernama Nona Yiyin datang. Namun dia tidak ingin berobat, melainkan hanya mau mengambil resep obat. Saat melihat-lihat ruangan klinik, ia tidak memperhatikan langkahnya, dan ia pun terjatuh. Namun Hong dapat meraihnya, dan dia pun terpesona dengan ketampanan Master Hong. Adegan pun keburu buyar setelah Shiyu datang membawa obatnya. Scene pun berpindah, terlihat Nona Xiao saling curhat dengan Shiyu tentang permasalahan mereka masing-masing. Lama-kelamaan terlihat keduanya saling jatuh cinta. Pada malam harinya terlihat ada 2 pencuri berkostum hitam saling berkelahi. Ternyata dia adalah Nona Yiyin dan ibunya yang bernama Nyonya Lin.
mereka ternyata bekerja sebagai pencuri. Di atas atap, tepatnya di klinik Cishi, tak sengaja ibunya mendorong Yiyin dan ia pun jatuh. Di dalam klinik, bukannya membantu ibunya mencuri, Yiyin malah menatap Hong di kamarnya. Setelah itu Yiyin bertemu seseorang yang mengenakan kostum hitam sama dengannya. Ia mengira itu adalah ibunya. Sebaliknya, ibunya pun juga tak sengaja berpapasan dengan dia. Dan ia pikir itu adalah anaknya, Yiyin. Namun beberapa saat kemudian, ketika mereka sibuk dengan hasil curiannya, Master Hong mendapati mereka. Akhirnya duel pun tak terelakkan. Saat melayani ibu Yiyin, Master Hong mengambil hikmah. Dia melihat ada yang menarik dari jurus yang digunakan ibu Yiyin. Namun dalam beberapa pukulan kemudian, Hong bisa mengalahkannya. Saat mau menyerang, Yiyin pun langsung mencegatnya. Ia memperkenalkan bahwa itu adalah ibunya. Ternyata ia sudah lama mengalami cedera di bagian lututnya. Yiyin memohon agar Master Hong menyembuhkannya. Di dalam klinik terlihat Hong mencoba mengobati ibu Yiyin. Ternyata cedera lutut itu sangat parah dan hanya bisa dilakukan oleh orang yang kungfunya hebat, kata Master Hong. Walaupun parah diderita, Yiyin pun tak pernah diceritakan ibunya tentang masalah ini. Karena parah cedera itu, Master Hong tak langsung bisa menyembuhkannya. Ia membutuhkan beberapa hari sambil memperdalam dan mempelajari struktur anatomi tulang manusia. Karena terlalu serius dengan upayanya, ia malah lupa makan dan minum yang disediakan Nona Xiao. Saat itu pula tiba-tiba Nona Xiao menyatakan bahwa ia mencintai sang master. Setelah ia pergi malu-malu, sang master pun bingung dan tak mampu berkata-kata. Pemirsa, scene berpindah di mana Master Hong terus mencari cara bagaimana menyembuhkan ibu Yiyin. Saat itu kebetulan Yiyin datang. Di sana Hong mengatakan bahwa di lutut ibunya terdapat penyumbatan di titik meridian. Jarang sekali ada tabib yang dapat menolong walaupun menguasai akupuntur. Hal ini harus disertai dengan jurus tertentu agar bisa menyembuhkan ibunya, kata Hong. Nah, karena ingin ibunya sembuh, Yiyin mau mengajarkan sebuah ilmu yang bernama pukulan Feng Yan. Walau tak mau melanggar aturan norma di kalangan pendekar, Yiyin berhasil memaksanya mempelajarinya, walau hanya bagian dasarnya saja. Dengan analisisnya, Hong mencoba memadukan ilmu akupuntur, anatomi tulang manusia, kemudian memadukannya dengan jurus pukulan Feng Yan. Akhirnya ia bisa membuka kembali titik meridian yang tersumbat di lutut sang ibu. Setelah itu sang ibu ternyata tahu bahwa ia telah menggunakan jurus warisan keluarganya. Ia sempat memarahi Hong, namun demi alasan menyembuhkannya, masalah itu pun selesai. Akhirnya malahan Nyonya Lin mau mengawinkan anaknya Yiyin dengan Master Hong. Walau belum siap katanya, Yiyin terlihat malu-malu kucing. Pemirsa, scene pun berpindah di suatu pagi hari. Master Hong mendapat surat yang diantar oleh seseorang. Ternyata itu adalah undangan agar Hong ketemu dengan ketua cabang organisasi persaudaraan Guangdong yang bernama Tuan Wei Fenglin. Di kediamannya, Tuan Wei mengajak Hong agar bergabung dengan mereka, agar organisasi yang dipimpinnya akan lebih kuat. Walau dijanjikan akan memberikan warisan kepadanya, Hong menolak ajakan itu dengan sopan. Saat mereka minum terlihat ada sosok menghampiri mereka. Tentu saja Master Hong telah menyadarinya. Sebelum meninggalkan tempat itu, Master Hong pun memberikan peta itu kepadanya. Namun terlihat sisi jahat di wajah Tuan Wei, dan anak buahnya langsung mencegatnya. Ia juga mengatakan bahwa yang dia minum itu sudah diberi racun. Tak berlama-lama Tuan Wei langsung menyerang dengan pukulan Feng Yan. Karena telah mempelajarinya, Master Hong tentu dengan mudah mematahkan serangannya. Ternyata dialah yang mencederai Nyonya Lin. Karena telah mengetahui perbuatannya, Tuan Wei memerintahkan anak buahnya untuk menghabisinya. Namun, Master Hong mampu menghajar mereka dan melarikan diri sambil meninggalkan peta palsu kepadanya. Pemirsa, scene pun berpindah di mana Nyonya Lin membeberkan bahwa Tuan Wei dulunya adalah murid suaminya. Karena ketua organisasi persaudaraan itu sangat serakah, ia ingin merebut ilmu pukulan Feng Yan.
maka ia membunuh gurunya, kata Nyonya Lin. Dan juga kala itu, memang benar ia mencederai lutut Nyonya Lin. Setelah itu tiba-tiba ada suara yang mengatakan bahwa mereka telah dikepung dan ternyata itu adalah Tuan Wei dan anak buahnya. Mereka pun langsung melarikan diri, namun dapat dikejar. Lebih parah lagi saat itu, si menteri dan pengawalnya datang dan mempersulit pihak Master Hong. Akhirnya perkelahian pun terjadi. Terlihat Nyonya Lin berduel dengan Tuan Wei, sementara itu Master Hong dan kawan-kawan melayani anak buah sang menteri. Oleh karena kesal dengan kekuatan Master Hong, sang menteri pun turun tangan dengan jurus tinju Kongtong. Ternyata Master Hong tahu akan jurus tersebut dan mampu menjatuhkannya. Terlihat pula Nyonya Lin terkena pukulan hebat dari Tuan Wei, namun yang lain berhasil membabat para anak buah sang menteri. Karena ingin menolong sang ibu, Yiyin pun berduel dengan Tuan Wei. Namun ilmu Tuan Wei lebih tinggi darinya. Saat mau membunuh Yiyin, sang ibu pun tak gentar menerima pukulannya. Dan beruntung Master Hong menggagalkan usahanya dengan memukulnya dan akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri. Pemirsa, hadirnya sekte teratai putih membuat kubu penjahat lebih kuat lagi. Scene berpindah di sebuah rumah kosong yang mana Master Hong dan kawan-kawan bersembunyi sejenak. Di sana terlihat Nyonya Lin sudah sekarat. Sebelum wafat, ia menitipkan Yiyin dan meninggalkan kitab pukulan Feng Yan padanya sebagai pengganti mas kawin. Ternyata hubungan Yiyin dan Master Hong sempat dicemburui oleh Nona Xiao. Kala Master Hong mempelajari ilmu Feng Yan, terlihat beberapa prajurit mendatangi ke tempat itu. Hal ini sempat diketahui Yiyin, namun sebelum itu terlihat Shi Yu tidak senang jika Master Hong mengecewakan Nona Xiao dan perkelahian di antara mereka pun terjadi. Ketika para penjahat sudah dekat, Yiyin datang dan melaporkan suasana saat itu. Akhirnya semua keluar dan melihat ternyata memang benar mereka sudah dikepung. Saat itu kawanan sang menteri dan sekte teratai putih telah bersatu untuk meminta peta harta karunnya. Melihat keadaan itu, Master Hong dan adik seperguruannya memaksa kedua gadis itu meninggalkan tempat itu. Ternyata dalam pelarian mereka, Nona Yiyin dan Nyonya Lin harus menghadapi cegatan dari pemimpin organisasi dan Tuan Wei, apalagi ia telah bersekutu dengan sekte teratai putih demi harta karun tersebut. Duel Nona Yiyin dan Tuan Wei pun terjadi. Tanpa ia sadari, Yiyin ternyata telah menguasai kitab pukulan Feng Yan secara utuh. Dan benar saja, akhirnya Yiyin pun berhasil membalaskan dendam orang tuanya. Sementara di tempat lain, sang menteri tak ragu memerintahkan anak buahnya menyerang Master Hong. Akhirnya ia pun meladeni mereka. Tak disangka tiba-tiba Yu Fei dan sebagian anggota sekte teratai menyerang sang menteri dan prajuritnya. Ternyata Yu Fei bukanlah tandingannya. Yu Fei telah mengkhianati sekte Kongtong dan menyerah pada kekaisaran, apalagi ia sempat menghina altar sekte teratai putih. Oleh karena itu, ia harus dibunuh dan Yu Fei pun mengabulkan permintaan ketua sekte teratai putih. Setelah membunuh sang menteri, Yu Fei mewakili sekte teratai tak ragu menyerang kakak dan adik seperguruannya. Saat terjadi jual beli pukulan, terlihat petanya jatuh dari kantong Master Hong. Melihat hal ini, Shi Yu langsung meraihnya, namun ia harus menerima pukulan Yu Fei. Saat tak berdaya, ia mengancam akan membakarnya. Akhirnya pertarungan pun berlanjut. Kali ini memang terbukti juga bahwa kitab pukulan Feng Yan ternyata memanglah sakti. Master Hong yang sempat mempelajarinya secara utuh langsung menggunakannya dan Yu Fei sang pengkhianat
dan haus harta pun harus menerima karma dan langsung menemui ajalnya. Setelah itu Hong dan Shiyu mendapat petunjuk bahwa Nona Yin dan Nyonya Lin ternyata telah disandra oleh ketua sekte teratai putih. Namun ia mengancam akan membunuh mereka jika tidak menyerahkan peta harta. Demi menyelamatkan kawan-kawannya, Master Hong tak ragu masuk ke altarnya. Di sana ia tidak disambut baik. Namun tetap saja ia berhasil menjatuhkan para anak buah sekte teratai putih. Setelah itu, Hong bermaksud menyerang ketua sekte, tapi tak disangka kagetnya, sang ketua sekte ternyata adalah Nona Xiao yang selama ini menyamar dan bersama-sama dengan mereka. Ia telah merancang beberapa kejadian sebelumnya, dari penyamarannya saat berkostum hitam, mengorbankan sepasang suami istri, hingga memprovokasi Shiyu agar menyerang Hong. Ini dilakukannya tidak lain adalah untuk mendapatkan peta harta karun juga. Akhirnya duel pun terjadi. Dan akhirnya karena tak mampu dengan ilmunya, ketua sekte teratai putih akhirnya kabur. Namun sebelum itu ia sempat berpesan bahwa suatu waktu nanti Master Hong akan menjadi bawahannya. Dan Nona Yin pun berhasil diselamatkan. Akhirnya Master Hong pun terlihat memberikan peta harta karun kepada pemimpin organisasi persaudaraan sebagaimana amanat yang dipercayakan oleh gurunya Cai Jiuyi. Di akhir cerita terlihat Shiyu, Master Hong, dan Nona Yin kembali dengan bahagia dan film pun tamat. Nah pemirsa, itulah alur cerita film yang berjudul The Legend and Heart of Shaolin. Semoga Anda terhibur. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan subscribe-nya ya. Di sini Mimin minta maaf jika ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang jelas. Sampai jumpa pada konten-konten selanjutnya.